Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sroli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat kebaikan, ayah dan bunda, kita kembali lagi di podcast bersama kami. Kali ini kita bersama Miss Rafita. Jadi malam hari ini kita akan bincang-bincang terkait metode Montessori seperti flyer yang sudah kita tayangkan di Instagram. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke bincang-bincang pada malam hari ini, saya ajak dulu teman-teman di rumah. Hari ini ada program Sedekah Senin. Jadi hari ini kita mengkampanyekan 3 program, yaitu program tahfiz, program yatim, dan program panti cerdas. Jadi untuk ayah bunda, abang, dan kakak sekalian yang di rumah, silakan berdonasi dimulai dari Rp50.000 untuk adik-adik kita yang ada di program tahfiz, program yatim, dan program panti cerdas. Baik, di sini sudah ada narasumber kita. Namanya Miss Rafita. Halo Miss Vita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi Miss Vita ini teman-teman salah satu tenaga pendidik, guru, ibu guru di Kunanta Preschool Yayasan Galang bersama kami, Masya Allah. Baik Miss. Ya. Jadi untuk 10 sampai 15 menit ke depan kita akan bicara-bicara soal metode Montessori. Baik, Miss, pasti di antara teman-teman di rumah ini masih banyak sekali yang bertanya-tanya. Metode Montessori yang digunakan Kunanta Preschool itu sebenarnya metode yang bagaimana, Miss? Oke, metode Montessori. Metode Montessori itu pendidikan yang berbeda dengan pendidikan reguler lainnya. Oh. Iya, pendidikan yang dimana di Montessori itu sekolah yang mengembangkan potensi anak. Potensi anak. Iya. Kenapa Montessori itu dinamakan metode Montessori? Karena di sekolah kami menerapkan metode Montessori karena dipercaya sangat membawa pengaruh baik kepada anak di Masya usia Allah. dini. Iya. Di usia dini. Baik. Berarti di Kunanta Preschool ini semua siswa-siswinya itu santri-santrinya usianya itu mulai dari usia berapa semua, Miss? Dari 2 tahun sampai 6 tahun. Oh, 2 tahun. Ya, 2 tahun itu kategori daycare. Daycare. Ya, sampai 3 tahun. Sampai 3 3 tahun. tahun ke 4 tahun, 4,5 lah begitu. Dia playgroup. Playgroup. Kemudian 5 sampai 6 itu TK. TK. Oh, Iya. begitu. Berarti semua tiga-tiganya tingkatan sekolah ini semuanya pakai metode Montessori. Iya, Oh, pakai metode betul. Montessori. Itu metode Montessori untuk 3 tingkatan ini beda-beda, Miss, atau sama? Sebenarnya sama, cuman yang membedakan itu kalau daycare kan lebih ke dilatih motorik mereka. Sama juga sih sebenarnya dengan playgroup dengan TK. Sebenarnya semua dilatih juga motoriknya, tapi kalau daycare itu lebih ke pengenalan warna. Pengenalan warna. Iya. Pokoknya mereka dilatih secara tidak langsung secara tidak langsung tuh sudah dilatih. Oh, seperti itu. Misalnya kayak penggunaan aparatus ini mereka sudah bisa. Maksudnya misalnya kayak aparatus, biasa kan ada aparatusnya itu yang berbeda-beda warnanya itu. Oh, betul. Dikenalkan. Oh, seperti itu. Walaupun mereka belum paham, tapi dikasih pemahaman, ini warnanya kuning, ini warnanya merah, seperti begitu. Oh, itu untuk daycare. Daycare. Oh, seperti itu. Untuk playgroup kurang lebih sama juga. Kalau TK juga sama. Kalau TK itu mereka kayak misalnya kayak belajar matematika. Kan mereka tuh kayak pengenalan bentuk. Ini angka 3 seperti ini loh. Oh, berarti Ya, lebih ke jumlah angka. angka 3 begini ini loh.
angka 3 ganjil ya, angka yang ganjil begitu. Oh, seperti itu. Kalau yang untuk TK-nya sendiri Miss, dia bagaimana? Kalau apanya? Apa namanya? Metode pengajarannya. Ya kebetulan karena saya guru TK-nya. Masya Allah. Keren. Metode pembelajarannya jadi setiap masuk hari itu saya bertanya sama anak murid saya TK, hari ini mau bekerja apa? Oh, Gitu. bekerja. Iya, jadi mereka sendiri yang pilih mau bekerja apa. Kami di sekolah menggunakan kata bekerja. Kata bekerja, Iya. menarik. Kenapa bekerja? Karena kami ingin memberikan rasa tanggung jawab kepada Rasa mereka, tanggung kedisiplinan. jawab. Iya. Keren. Karena di sekolah itu yang kewajibannya itu kalau setiap ambil aparatus, kami nyebutnya aparatus. Setiap mengambil aparatus itu harus selesai bekerja dirapikan kembali. Tidak boleh tidak. Oh, iya, karena itu wajib. Keren. Kenapa harus? Biar mereka tertanam rasa tanggung jawab mereka seperti Wah, itu. keren. Jadi mereka tahu, saya bekerja ini, saya harus rapikan, begitu. Tidak boleh tidak, begitu. Dan alhamdulillah ini membawa impact yang baik di rumah mereka. Masya Allah. Di rumah sampai Jadi terbiasa. Iya, jadi terbiasa begitu. Oh, iya. Ini ngomong-ngomong juga Miss, pasti banyak juga yang bertanya-tanya kan, aparatus itu apa gitu? Iya, aparatus itu sebenarnya alat-alat atau media yang kami gunakan. Oh, baik. Iya, Semacam mainan. mainan tapi Media edukasi. Iya, edukasi. Oh, baik, keren. Iya. Banyak sih, kurang lebih ada 20-an aparatus kami yang ada di sekolah. Masya Allah. Dan itu masih masih kurang. Sementara ada penambahan lagi. Iya, penambahan lagi seperti itu. Baik. Jadi kalau untuk yang daycare-nya mereka juga punya aparatus sendiri, Miss? Iya, karena setiap kelas itu sudah ada masing-masing aparatusnya. Jadi kayak misalnya minggu ini, kayak misalnya di kelas TK, minggu ini kelas TK belajar matematika. Jadi aparatusnya di dalam itu semua matematika. Oh, seperti itu. Jadi kami kan terbagi ada 5 media atau 5 pembelajaran. Pertama itu practical life, culture atau budaya, science, matematika, kemudian sensory. Oh, sensory. Iya. Menarik sekali sih, Miss. Jadi untuk ayah bunda di rumah yang penasaran Montessori itu bagaimana, aparatus itu apa, boleh datang ke lapak kami di insya Allah di Car Free Day setiap hari Ahad. Di situ ada lapak Montessori tentunya dan banyak aparatus Montessori juga. Dan jadi boleh diajak anak-anaknya hari Ahad pagi di Car Free Day. Di situ kita bisa sama-sama kenalan dengan aparatus Montessori dan metode Montessori lainnya. Nanti ada miss-missnya juga. Betul, nanti ketemu juga sama miss-missnya. Dan Miss Rafita adalah salah satu miss juga di Kunanta Preschool. Baik Miss, jadi masih ada pertanyaan lagi. Oke. Apa yang membedakan metode Montessori dengan metode edukasi yang lain, Miss? Oke. Sebenarnya lebih ke aparatusnya sih. Oh, ke aparatusnya. Aparatus Montessori-nya. Kemudian kemudian kalau di sekolah lain kan itu sudah tertata, maksudnya kayak ada lesson plan-nya atau RPP-nya. Oh iya. Jadi mereka sudah tahu sudah terjadwal hari ini misalnya kayak mewarnai kayak apa begitu kan di sekolah memang sudah terjadwal. iya, Tapi betul, kalau di sekolah Montessori itu tidak, kami lebih ke alamiah menanyakan mereka hari ini mau bekerja apa. Oh, berarti bukan belajar apa Iya. kata-katanya tetapi bekerja apa. Seperti itu, menarik. Berarti kayak mengalir begitu dia, Iya, Miss? mengalir begitu saja. Kemudian misalnya kayak mereka itu kayak pengen saya mau belajar matematika misalnya. Ya sudah, mau pilih yang mana? Misalnya kayak menghitung. Akan ada peg number-nya begitu. Aparatusnya. Nah, kemudian itu mereka didampingi ya. Jadi mereka itu bekerja sambil didampingi. Jadi juga kami menjelaskan ini gini ya. Begitu. Kalau angka 10 jumlahnya ada berapa? Biasanya kan kalau begitu di pengenalan bentuk huruf 10 kemudian jumlahnya itu berapa? Jadi begitu. Seperti itu. Berarti metode Montessori ini dia menekankan pada penggunaan aparatus itu, adanya media pembelajaran, begitu Miss. Oh, baik.
Kalau menurut Mi sendiri, kira-kira apa manfaat yang sudah paling terasa di siswa-siswi Kunanta sendiri dengan penerapan metode Montessori ini di sekolah? Untuk apa namanya, manfaatnya Iya, ya, manfaatnya. manfaatnya itu sangat menurut saya manfaat dengan menerapkan metode Montessori itu kepada anak sangat luar biasa, karena memang sudah apa namanya berjalan 3 bulan ini, alhamdulillah anak TK karena Iya, anak saya TK. apa Bersentuhannya dengan berhubung, iya, anak-anak karena TK. memang saya Masya Allah. kan sudah, maksudnya sudah terlihat anak-anak itu. Dampaknya. Jadi mereka kayak sudah tidak dikasih tahu lagi, dan kayak oh kalau saya yang ambil aparatus itu tetap di oh pasti saya rapikan kembali, tidak boleh tidak. Jadi mereka sudah ada rasa disiplin, tanggung iya, jawab, rasa sudah mulai terbangun. disiplinnya mereka. Jadi Oh, mereka Masya itu Allah. sudah kelihatan sih sampai dibawa ke rumah begitu. Jadi orang tuanya kan kami komunikasi, punya grup masing-masing. Alhamdulillah Miss, ini dia begini-begini, di rumah dia sudah rajin. Wah, berarti orang tuanya juga merasakan jadi, manfaatnya. jadi makanya bersyukur sekali orang tua makasih masuk dia di Montessori ini. Masya Allah. Karena tidak bermain saja, tidak bermain tapi belajar begitu. Belajar juga. Keren. Jadi mereka anak-anak itu senang begitu. Betul. Karena ini kan sekolah Montessori mungkin baru satu yang ada di Kota Ya, Palu. baru satu yang Iya, ada baru di di Kota Kunanta Palu. Baru di Preschool. Kunanta Preschool, Islamic Montessori. Iya. Dan itu juga Miss apa namanya? Berarti yang saya tangkap metode Montessori ini kita mengedukasi anak, mengembalikan anak kepada fitrahnya seperti Iya. itu. Kita biarkan mereka untuk Iya. memilih. Tetapi kita dampingi juga Didampingi, mereka. oh, Tidak baik. serta-merta langsung ini kamu Oh, saya mau benar. ini, mereka langsung tidak, kami mendampingi. Masya Allah, luar Iya. biasa. Kira-kira menurut Miss, kenapa apakah metode Montessori ini perlu ada di setiap sekolah atau di setiap rumah, atau sangat perlu untuk diketahui semua orang tua? Menurut saya Sangat penting dan harus diketahui oleh orang tua. Wah, luar Karena biasa. kenapa? Metode Montessori sangat membawa pengaruh baik kepada anak, karena mereka itu dididik dari sejak dini. Dididik sejak Iya, rasa tanggung jawabnya, kedisiplinannya, dan mereka juga bisa apa namanya percaya diri ketika nanti tampil di depan orang banyak. Karena kan tidak hanya bermain begitu saja, kami di sekolah dilatih juga rasa apa namanya rasa percaya dirinya. Jadi banyak lebih kepada ini ya, soft skill gitu. Iya. Wah, keren sih, keren. Baik, untuk ayah bunda di rumah juga. Jadi insya Allah nanti di tanggal 29 Oktober kita bakalan ada event workshop Montessori insya Allah di Hotel Zamrud Palu. Jadi untuk ayah bunda di rumah yang ingin mengikuti event workshop Montessori bisa menghubungi nomor admin yang ada di bio Instagram Yayasan Galang Bersama Kami. Jadi di situ tersedia juga link tiket seharga 75.000 dan dapatkan 2 tiket hanya seharga 120.000. Jadi untuk lebih dalam belajar Montessori dengan ahlinya, jadi insya Allah kita bisa sama-sama belajar di tanggal 29 Oktober nanti. Baik Miss, jadi masih ada juga lagi pertanyaan di sini. Oke. Bagaimana dampak Montessori yang paling kelihatan pada anak-anak? Kan anak-anak itu kan beda-beda, ada yang pemalu, ada yang agak dominan. Iya. Itu mereka semuanya dampaknya itu merata atau bagaimana, dia beda-beda begitu coba Miss? Bertahap sih. Bertahap. Ada anak-anak yang semacam kemarin ada murid baru. Dia 1 minggu dia setiap ke sekolah menangis terus tetap ditinggal orang tuanya, menangis, nggak mau belajar, nggak mau bersuara. Pokoknya dia nggak mau bersuara. Mau dirayu apapun dia tidak bersuara. Tidak bersuara. Lambat laun dia sudah terbiasa, kan diajarkan juga gini ya, tidak boleh malu-malu, anak Montessori nggak boleh malu-malu seperti itu. Oh, siap. Jadi alhamdulillah sampai sekarang itu bahkan belum waktunya sekolah, kayak hari Minggu, Sabtu kan kami masuknya dari Senin sampai Jumat, Sabtu itu libur sampai Minggu. Hari Sabtu itu mereka minta minta sekolah. Wah. Kenapa? Karena di sekolah itu menyenangkan katanya. Menyenangkan. Karena banyak aparatus. Masya Jadi mereka Allah. tidak bosan di sekolah. Kemudian itu anak yang yang sudah menangis itu, dia sudah
sudah biasa, Sudah bahkan netral. pokoknya dia mau sekolah nggak mau di rumah. Wah, Kebanyakan amazing. saat ini banyak yang mendaftar anak-anak, Mm-mm. orang tuanya bawa anaknya sudah langsung, itu rata-rata nggak mau pulang. Semuanya nggak mau Iya, pulang. karena saking wahnya Saking mereka, wahnya, betul. dengan aparatus kami. Jadi aparatus di Kunanta Preschool itu banyak sekali ya, Iya, dan Miss. menarik. Menarik. Dan suasana sekolahnya juga ruangan itu Wow. nyaman, full AC nyaman. Iya. Dan tenaga-tenaga pendidiknya, semua guru-gurunya itu juga sangat profesional. Amin. Dan sangat penyayang gitu. Iya. Kami sendiri juga melihat wah ini miss-missnya luar biasa, sangat-sangat keibuan dalam Masya mengasuh Allah. putra putri. Siswa-siswi Kunanta itu masya Allah sekali dan Iya, penuh kesabaran dan siswa-siswi, kelembutan. Kunanta itu luar biasa. Masya Allah, Iya. betul-betul. Mereka sudah tahu mereka yang tidak boleh dilakukan, yang dengan yang tidak. Ih, masya Jadi Allah. mereka sudah tahu Luar biasa. kalau mereka lakukan ini dampaknya ini, jangan, nggak boleh. Kalau mereka misalnya kayak buat kesalahan yang ada kan bisa saking bermain seru-serunya, tiba-tiba ada yang menangis. Siapa yang lakukan? Mereka jujur. Mengaku. Iya, mereka saya miss, bagaimana dia ini? Nggak boleh. Jadi di tempat itu juga langsung saling maafan. Wah luar biasa. Iya, tidak sih. boleh tidak. Harus harus saling memaafkan. Betul betul. Itu yang pertama kami terapkan di sekolah. Nah ini juga saya juga mau tanya-tanya. Kan ini juga metode Montessori ini kan baru begitu di Iya. Palu. Untuk Mi sendiri kira-kira apa tantangannya di awal ketika mulai mengajar, mulai mempelajari Montessori ini sendiri? Ya Allah, itu sangat sulit. Waktu pertama kali masuk itu mereka mungkin kalap dengan aparatusnya. Betul. Kan itu pertama ya di Kota Palu. Betul, Ada- betul. Di sekolah TK mungkin yang lainnya hanya kayak gambar, Iya, mewarnai. betul. Tapi ini kan aparatus nyata, bendanya ada gitu dengan fungsinya. Itu mereka kalah sampai kan belum dibonding terlalu jauh karena baru pengenalan. Mereka kalah, ya Allah. Itu selesai buka dan kayak terhambur apa-apa itu. Terhambur. Iya, jadi Antusias gitu. iya, sampai mereka itu kan belum terbiasa, habis bekerja di lapikan ulang belum terbiasa. Jadi itu tantangan kami merapikan kembali aparatus, mencari perintilan-perintilan yang kecil-kecilnya itu. Masya Allah, dengan itu juga sih melatih fokus mereka. Melatih fokus mereka tuh caranya bagaimana? Itu Miss? sangat sulit sekali. Butuh kesabaran sih Butuh sebenarnya, kesabaran. iya. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu mereka sudah tahu, mereka sudah paham. Salah satu cara melatih fokusnya mereka itu bagaimana Miss kalau di Kunanta? Salah satu melatih fokus mereka itu pokoknya saja kayak Diingatkan. diingatkan begitu. Pokoknya Masya Allah sekali anak-anak Luar biasa, itu. ya. Iya. Mereka itu ada tantangan tersendiri. Iya, betul. Waktu 1 atau 2 bulan berjalannya itu sekolah, mereka pada sakit. Mungkin pengaruh cuaca, pengaruh cuaca memang mereka ada yang demam, kebanyakan demam flu. Itu yang kan merasa kasihan, ya Allah, anak-anak kami, Masya Allah, ini kenapa? Sakitnya berjamaah begitu. Iya, sakitnya berjamaah. Itu pokoknya, dan miss-missnya juga begitu. Oh itu pada Iya. waktu itu kenapa kira-kira itu Miss? Kecapean? Mungkin Apa memang faktor ya, cuaca? mungkin kecapean, faktor cuaca karena mengurus anak-anak kan. Iya, benar, benar. Dan mungkin tertular dari anak-anak kan. Oh, iya, dekat benar, sekali. benar, Karena kan benar. kami harus lebih ekstra. Lebih ekstra biasa terjadi di menjaga sekolah mereka. sih. Itu kayak bergiliran, pertama Miss Ismi dulu, kemudian saya sudah hilang-hilang suara. Tapi kami harus tetap sekolah, nggak boleh tidak, Betul, karena itu betul. tanggung jawab kami. Betul. Karena mengingat kan namanya baru sekolah merintis, jadi ya tidak boleh ada yang alpa gurunya. Iya betul. Karena betul. bukan kayak daycare. Aduh, kalau nggak masuk Miss Putri gimana ya, mengurus Iya. anak kecil kayak Iya. kami nggak biasa popok kasih ganti popok Iya, mungkin kami bisa tapi tidak seprofesional kayak Iya betul. Miss Putri sangat profesional iya, sih untuk pokoknya itu sih daycare. kayak Betul. kalau ada berhalangan yang satu nggak masuk, saling saling mensupport. iya, kayak misalnya kayak Miss Ismi kalau nggak masuk itu di anak-anaknya itu ke saya. Jadi metode pembelajarannya kalau hari ini TK mau belajar apa, ya sudah, playgroup juga ngikut. Oh begitu. Karena tanggung jawab saya. Iya betul betul. Iya, seperti itu. Nah, Miss kan kita insya Allah tanggal 29 ada event workshop Montessori. Jadi boleh Miss ajak semua ayah bunda yang ada di rumah
Iya. Siapa tahu punya pesan-pesan untuk ayah bunda dan calon ayah bunda yang ada di Kota Palu supaya terlibat sama-sama kita mengikuti workshop Montessori agar menjadi orang tua yang ideal untuk sama-sama mengedukasi anak-anak kita dengan metode pembelajaran yang paling terbaik. Iya. Silakan, Miss. Bismillah. Untuk ayah bunda di manapun berada, nanti kami kan ada workshop Montessori tanggal 29, insya Allah itu dilaksanakan di Hotel Zamrud. Zamrud. Iya. Apa namanya? Siapa tahu nanti ada orang tua yang mau ikut, boleh. Itu materinya sangat luar biasa. Iya, betul, Karena menarik. itu mentornya langsung dari Jawa. Iya. Betul. Karena ini apa namanya? Masih bagian kecil ini Iya, Montessori betul. ini yang Yang kita bahas. Iya, kita bahas ini. Kalau mau yang lebih rinci, boleh bertanya Iya, langsung betul. sama apa namanya? Narasumbernya, Dengan pakarnya. Iya, sama pakarnya, karena itu beliau Masya Allah dia sangat Sekalian di situ di pro workshop. di bidang Betul. Montessori. Kita sekalian praktik berarti, Miss, kan? Iya. Betul. Jadi nanti di situ juga aparatus itu bakalan hadir. Iya, bakalan hadir dan insya Allah Betul. akan ada penampilan apa namanya? Siswa-siswi Kun Anta Preschool. Iya. Jadi untuk ayah bunda juga yang mau mendaftarkan putra-putrinya di Kun Anta Preschool boleh Silakan, kunjungi boleh Instagram sekali, iya. Kun Anta Preschool Yayasan Galang bersama kami. Iya. Jadi insya Allah di situ anak-anak kita akan mendapatkan pendidikan yang terbaik Insya Allah. dengan melalui metode Montessori yang ada di Kun Anta Preschool, insya Allah. Amin. Masya Allah. Baik, Miss, jadi mungkin sampai di sini saja Oke. bincang-bincang kita pada malam hari ini. Oke, Nanti selengkapnya kita akan sama-sama belajar Iya. di workshop Montessori. Ya, itu lebih rinci kalau itu. Betul. Dan kalau misalkan teman-teman di rumah, ayah bunda juga ingin bertanya atau konsultasi lebih lanjut lagi terkait workshop Montessori atau metode Montessori, kita bisa ketemu di Car Free Day tiap hari Ahad mulai dari jam 6:30 pagi sampai selesai. Kami ada di lapangan Batu Lemo, di situ juga ada lapak Montessori untuk anak-anak, ada aparatusnya juga ya, Miss. Bekerjanya gratis. Iya, dan gratis tentunya. Iya. Ada juga infus water gratis, Miss, Iya. minuman sehat. Ya. Oh iya. Jadi iya, ada tiketnya juga, Miss, jangan lupa. Ada tiketnya. Jadi tiket workshop Montessori itu 75.000 dan kalau untuk beli 2 tiket itu hanya 120.000. Jadi ada potongan. potongannya. Iya, Masya benar, ada Allah. potongan. Jadi rugi sekali kalau tidak datang. Iya, betul. Karena kenapa Montessori itu Masya Allah. Iya. Masya Allah. Iya. Jadi sampai jumpa di Canvassing hari Ahad di Batu Lemo jam 6:30 sampai selesai, dan sampai jumpa di tanggal 29 Oktober di workshop Montessori. Jangan lupa pesan tiketnya di DM Yayasan Galang bersama kami. Boleh juga di akun Instagram di Project. Baik, sekian saja, Miss. Oke. Bincang-bincang kita pada malam hari ini. Iya, Masya Allah. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Astagfirullahaladzim. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nilam Sari Ahmad. Dan saya Rafita, guru Kami di Kun Anta benar, Preschool. kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.